Kalau kita ingin benar-benar mempelajari usul fikih yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan akidah, maka caranya dua. Kalau kita bisa mendapatkan dua-duanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa mendapatkan dua-duanya, maka paling tidak kita mendapatkan salah satunya. Yang pertama adalah guru yang akidahnya lurus. Kemudian yang kedua, kitabnya benar-benar kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita bisa dapat dua-duanya, alhamdulillah. Dapat guru yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kitab yang kita pelajari adalah kitab yang dikarang oleh orang yang atau ulama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang paling bagus. Tapi kalau tidak, maka paling tidak salah satunya. Paling tidak salah satunya. Kalau kitabnya bukan kitab karangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita harus memilih guru yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar bisa apa? Agar bisa benar-benar tahu di mana penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan oleh pengarang kitab itu. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, adakah kitab-kitab usul fikih yang bisa kita pelajari dan aman dari penyimpangan-penyimpangan akidah? Ya. Di sini saya menyebutkan beberapa saja. Ya. Yang pertama adalah kitabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab Ar-Risalah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah seorang imam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan beliau sangat keras penentangannya terhadap ahlul kalam. Sehingga apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah benar-benar ya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di antara mereka, di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Faqih wal Mutafaqih, ini karangan Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ahlul hadis di zamannya. Al-Faqih wal Mutafaqih. Kitab yang ketiga, kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, karangan Imam Ibn Abdul Barr. Ini juga Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat, di antara kitab usul fikih yang muatan Ahlus Sunnahnya sangat kuat adalah kitab Qawati'ul Adillah. Qawati' al-Adillah, karangannya Ibnu Sam'ani. Beliau ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah. Dan beliau ini sepantaran dengan atau satu letting dengan Al-Juwaini. Tahun wafatnya berdekatan. Tapi beliau seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dari kalangan mazhab Syafi'i. Kemudian kitab yang berikutnya yang bisa kita kaji dalam ilmu usul fikih adalah kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ada yang membaca I'lamul Muwaqqi'in, ada yang membaca A'lamu al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ini karangan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan di situ beliau membahas tentang usul fikih secara detail. Kemudian kitab Usulul Fiqhi wa Ibnu Taimiyah. Ini kitab bagus juga ya. Ini kitab menjama' atau mengumpulkan usul fikihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kitab bagus ya. Dan ini kitab yang dikarang di zaman ini ya. Jadi ada orang di zaman ini
Beliau bernama Saleh Alu Mansur, ya. Saleh Alu Mansur. Beliau mengumpulkan pendapat-pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam usul fikih, dan beliau tertib dengan tertib usul fikih. Ya, sangat bagus kalau ingin mengetahui perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah usul fikih. Dan kita tahu bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang selanjutnya kitab Ma'alimu Usulil Fiqhi 'inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini disertasi, ya. Disertasi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Husain Al-Jizani hafizahullahu taala, ya. Alhamdulillah, ya, saya dulu di Madinah termasuk diajar oleh beliau. Ini kitab yang sangat bagus, ya, dalam masalah usul fikih yang benar-benar dibersihkan dari akidah-akidah yang menyimpang, baik akidah Mu'tazilah maupun akidah Asy'ariyah. Memang beliau berniat ketika menulis disertasi ini untuk menulis kitab usul fikih yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Termasuk di antara kitab usul fikih yang bagus di zaman ini yang bisa kita pelajari, ya, dan bersih dari pengaruh-pengaruh akidah yang menyimpang adalah kitab Usulul Fiqh alladzi la yas'ul faqiha jahluhu. Usulul Fiqh alladzi la yas'ul faqiha jahluhu. Ini kitab dikarang oleh Syekh Iyad As-Sulami. Iyad As-Sulami. Kemudian kitab lain yang termasuk kitab yang sangat bagus, ya, kitab yang dijadikan sebagai muqarrar usul fikih qism hadis, Mudzakkiratu Usulil Fiqh, karangan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Ini juga, ya, beliau kalau misalnya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan masalah dan beliau terpengaruh dengan Asy'ariyah, ya, beliau jelaskan dalam kitab ini. Kemudian kitab lain, kitab Min Usulil Fiqhi ala Manhaji Ahlil Hadis. Min Usulil Fiqhi ala Manhaji Ahlil Hadis. Ini juga, ya, termasuk di antara kitab yang berusaha untuk membersihkan usul fikih dari pengaruh-pengaruh akidah yang menyimpang. Dikarang oleh Zakaria Ghulam Abdul Qadir Al-Pakistani. Kemudian kitab yang ringkas dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang banyak dikaji di kajian-kajian umum, ya, Al-Usul min Ilmil Usul. Ya, ini kitab ringkas. Kalau kita misalnya ingin mengetahui usul fikih secara global, ya, bisa membaca kitab beliau ini, Al-Usul min Ilmil Usul. Inilah kitab-kitab yang sebenarnya masih banyak, ya, tapi ini yang paling terkenal, ya, di zaman ini, kitab-kitab usul fikih yang berusaha membersihkan pengaruh-pengaruh menyimpang dalam bidang akidah yang banyak dimasukkan oleh penulis-penulis usul fikih di zaman dahulu. Sehingga dengan mengetahui kitab-kitab ini, ya, kita menjadi mudah untuk mempelajarinya dan kita tenang dalam mempelajari ilmu usul fikih. Taib. Yang terakhir, ya, yang kita bisa tarik benang merahnya antara ilmu usul fikih dengan ilmu akidah ini, kenyataan bahwa banyak di antara ahli usul fikih itu juga ahlul kalam. Sehingga mereka mengarang kitab usul fikih, mereka juga mengarang kitab akidah dalam ya, menurut
atau sesuai dengan akidah mereka. Yang Mu'tazilah mengarang kitab akidah dalam akidah Mu'tazilah. Yang Asy'ariyah mengarang kitab akidah ya sesuai dengan caranya atau pemahaman Asy'ariyah. Banyak ya. Kalau kita melihat ahli-ahli usul fikih yang terkenal, antum cari. Kalau dia punya kitab usul fikih, biasanya ada kitab akidahnya. Karena memang ada keterkaitan yang sangat erat antara usul fikih dengan akidah ini. Seperti saya contohkan ya, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar ini seorang Mu'tazilah yang paling terkenal dalam bidang usul fikih. Beliau punya kitab Al-Mughni. Al-Mughni ini itu kitab yang mencampurkan antara usul fikih dengan akidah, dicampur jadi satu. Walaupun bab-babnya dibeda-bedakan ya, tapi di situ ada pembahasan masalah usul fikih, ada pembahasan masalah akidah. Beliau punya kitab Al-Umad yang sangat terkenal, Al-Umad fi Usulil Fiqh. Ini kitab beliau tentang usul fikih saja. Dalam kitab akidah, beliau punya kitab yang namanya Al-Mukhtasar fi Usuluddin. Al-Mukhtasar fi Usuluddin. Ini karangan Al-Qadhi Abdul Jabbar dan dia ini seorang Mu'tazili. Tokoh usuli atau tokoh ilmu usul fikih yang terkenal dari kalangan Mu'tazilah yang lain adalah Abul Husain Al-Basri yang punya kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad fi Usulil Fiqh. Beliau ini juga orang yang ahli dalam ilmu kalam, dalam ilmu akidah, dan akidahnya akidah Mu'tazilah. Beliau punya kitab Syarhul Usul Al-Khamsah. Sebagaimana kita tahu ya, di Mu'tazilah itu ada usul khamsah. Beliau orang-orang Mu'tazilah itu menentukan sendiri usul khamsahnya ini dengan logikanya mereka. Dengan logikanya mereka tentukan usul khamsah, kemudian dijadikan patokan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian banyak yang mensyarahnya. Di antara yang mensyarahnya adalah Abul Husain Al-Basri dalam kitabnya Syarhul Usul Al-Khamsah. Tokoh usuli terkenal dalam mazhab Asy'ari ada yang bernama Al-Baqillani. Al-Baqillani. Ini gurunya Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Baqillani ini Asy'ari Maliki. Beliau punya kitab namanya At-Taqrib wal Irsyad dalam ilmu usul fikih. Dalam masalah akidah, beliau punya kitab Al-Muqaddimat fi Usuluddin. Al-Muqaddimat fi Usuluddin. Orang yang seperti ini ya, ahli dalam akidah, tapi akidahnya Asy'ariyah, kemudian ahli dalam usul fikih. Tentunya kitab-kitab dalam usul fikihnya akan banyak dipengaruhi oleh akidahnya. Dan ini tidak mungkin dihindari oleh seseorang. Apalagi kalau kitabnya besar-besar. Akidah seseorang itu akan terus terbawa. Akidah seseorang itu akan terus terbawa. Dia ngarang kitab apapun, akidahnya dibawa oleh dia. Kalau orang sudah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya lurus, dia mengarang ilmu usul fikih, dia akan karang sesuai dengan akidahnya. Kalau dia mengarang kitab tentang tafsir, maka dia akan menggunakan tafsir sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia mengarang syarah hadis, maka dia akan mensyarah hadis sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu seterusnya. Sebaliknya juga demikian. Kalau misalnya orang itu akidahnya Asy'ariyah, mengarang apapun akan terbawa akidah itu dalam karangan-karangannya. Ya. Taib. Al-Juwaini Imamul Haramain, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau Asy'ari. Punya kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Beliau juga punya kitab di dalam akidah Asy-Syamil fi Usuluddin. Al-Ghazali, Imam Ghazali
Beliau punya usul fikih, kitab usul fikih banyak, di antaranya Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Al-Mustasfa min Ilmil Usul, dan dalam masalah akidah beliau juga punya banyak kitab ya, di antaranya kitab Bughyatul Murid fi Masailit Tauhid. Bughyatul Murid fi Masailit At-Tauhid. Ar-Razi, seorang ulama usuli dan dia ahlul kalam juga. Ya, walaupun di akhir hayatnya ya beliau taubat ya. Beliau di dalam usul fikih punya kitab yang sangat terkenal, Al-Mahsul fi Usulil Fiqh atau Al-Mahsul min Ilmil Usul. Al-Mahsul min Ilmil Usul. Di dalam kitab atau di dalam ilmu akidah, beliau ngarang kitab Ma'alimu Usuluddin. Ma'alimu Usuluddin. Dan akidah beliau adalah akidah Asy'ariyah. Al-Amidi juga tokoh yang sangat terkenal dalam usul fikih. Dalam usul fikih beliau punya kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Dalam akidah beliau punya kitab Abkarul Afkar fi Usuluddin. Abkarul Afkar fi Usuluddin ya. Di sini sangat terlihat bahwa di sana ada hubungan yang sangat kuat antara ilmu usul fikih dan ilmu akidah. Banyak ahli usul fikih yang mereka ahlul kalam. Banyak ahli usul fikih yang mereka ahli akidah ya. Sehingga akhirnya ada pengaruh yang kuat ya, pengaruh yang kuat dari akidahnya mempengaruhi usul fikihnya ya. Inilah benang-benang merah yang ada, yang terlihat jelas ya antara ilmu usul fikih dengan ilmu akidah ya. Intinya kita di sini bisa mengambil kesimpulan bahwa kedua ilmu ini adalah ilmu yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam, ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Namun dalam mempelajari ilmu usulul fiqh ya, kalau bisa kita ya memenuhi dua syarat tadi atau paling tidak salah satunya ya. Dua syarat ini adalah guru yang ahlus sunnah dan kitab yang dipelajari juga kitabnya ahlus sunnah, atau kalau tidak ya minimal gurunya ahlus sunnah wal jamaah, walaupun yang dipelajari kitab Al-Waraqat tidak masalah. Kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Juwaini yang bermadzhab Asy'ari ya, tidak masalah kita pelajari. Yang penting yang mengajarkan kepada kita kitab tersebut adalah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kita bisa benar-benar selamat dari penyampaian. Bahkan saking banyaknya masalah-masalah yang dipengaruhi oleh masalah-masalah dalam ilmu usul fikih, yang dipengaruhi oleh masalah-masalah dalam ilmu akidah, sampai banyak kitab-kitab yang mengumpulkan masalah-masalah tersebut. Masalah-masalah dalam ilmu usul fikih ini banyak yang dipengaruhi oleh masalah-masalah akidah. Karena banyaknya masalah tersebut sampai apa? Ada sebagian ulama dan banyak jumlah mereka yang mengumpulkan masalah-masalah tersebut dalam kitab yang membahas khusus masalah itu. Di antaranya kitab Al-Masail Al-Mushtarakah Baina Usulil Fiqhi wa Usulid Din, yang artinya permasalahan-permasalahan yang dibahas secara bersamaan ya, sama-sama dibahas di dalam kitab Usul Fiqh dan juga dalam kitab Usuluddin, yaitu akidah. Permasalahan yang sama-sama dibahas di dalam ilmu usul fikih dengan ilmu akidah, dan ada ratusan masalah. Bagi yang ingin mendalami ilmu usul fikih ya, saya sarankan membaca buku ini. Kalau
ingin mempelajari ilmu usul fikih yang dasar-dasar, maka ya silahkan untuk mempelajari buku atau kitab yang mendasar dalam masalah usul fikih. Tapi kalau ingin memperdalam sehingga ingin masuk ke dalam kitab-kitab yang besar, maka harusnya tahu masalah-masalah yang di sana ada pengaruh akidahnya. Dan itu bisa kita ketahui dalam kitab ini, Al-Masail Al-Mushtarakah Baina Usulil Fiqhi wa Usulid Din, dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Arusi, seorang doktor ya di negara Saudi. Syekh Muhammad Al-Arusi ini kitabnya sangat bagus dan beliau berusaha untuk meringkas sebisa mungkin, sehingga masalah yang dibahas banyak dan beliau membahasnya tidak terlalu panjang. Buku yang kedua adalah tulisan disertasi yang ditulis oleh Syekh Khalid Abdul Latif Muhammad Nur. Ini bukunya besar karena memang disertasi di Universitas Islam Madinah. Judulnya Masailu Usuluddin Al-Mabhuthah fi Usulil Fiqh. Masalah-masalah akidah yang dibahas di kitab-kitab usul fikih. Masalah-masalah akidah yang dibahas di kitab-kitab usul fikih. Ini menunjukkan ada benang merah yang sangat kuat antara usul fikih dengan ilmu akidah. Kitab ini kitabnya besar ya, 2 jilid. Dan masalah yang dibahas juga sangat banyak. 2 jilid ini 2 jilid besar ya, 1 jilidnya sampai 700 halaman. Dan ini sangat penting bagi mereka yang memang ingin benar-benar mendalami ilmu usul fikih. Paling tidak tahu kalau dia ingin mendalami bab tertentu, dia masuk ke bab itu di kitab ini. Insyaallah dibahas ya masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah. Masalah-masalah usul fikih yang dipengaruhi oleh masalah-masalah akidah, sehingga dia bisa mengambil jalan yang lurus ya, tidak menyimpang dalam akidahnya. Kitab yang ketiga, kitab yang dikarang oleh Syekh Salah Kantush Al-Adani. Ini dari Yaman. Syekh Salah Kantush Al-Adani. Beliau beri judul kitabnya Akhta'ul Usuliyyin fil Aqidah. Akhta'ul Usuliyyin fil Aqidah. Beliau juga ya di dalam kitabnya ini mengumpulkan kesalahan-kesalahan para usuliyin yang biasanya mereka ahlul kalam ya, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dikumpulkan dalam satu buku. Dan beliau ini tidaklah menyebutkan sebuah masalah di dalam kitabnya kecuali masalah tersebut dibahas oleh para usuliyun di dalam kitab-kitab usul fikih. Bertahap dalam belajar ilmu usul fikih ya, semua bab ilmu itu harus bertahap dalam belajarnya. Jangan langsung membaca yang besar sebelum membaca yang kecil. Bacalah yang kecil lebih dahulu, selesaikan, fahami dengan baik, kemudian baru beranjak ke kitab yang lebih besar. Ya, di zaman kita ini kita mungkin bisa baca kitabnya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dahulu dalam usul fikih, atau sebelumnya kitabnya Al-Juwaini Al-Waraqat. Kitabnya Imamul Haramain Al-Juwaini ya, Al-Waraqat, kita baca sampai selesai. Kemudian setelah itu baca kitabnya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Kemudian misalnya setelah itu kita baca mulai kitab yang besar langsung, misalnya Mudzakkirah Ushulul Fiqh kita baca. Kemudian kita baca misalnya Ma'alim Ushulul Fiqh. Ini yang paling
bagus ya menurut ana, dan pembahasannya sangat banyak di situ.